Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviana Perwito. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 5 mata kuliah web pemrograman di semester 3 Universitas Bina Sarana Informatika. Soalnya yaitu mahasiswa mengerjakan materi yang ada di pertemuan 6, yaitu persiapan dalam membuat aplikasi pustaka booking yang berisi setting base URL, membuat database, mengatur koneksi database, membuat model user, dan model buku. Semuanya ada di modul halaman 41, 42, 44, dan 45. Kemudian kita langsung saja ke halaman 41-nya. Ini dia. Yang pertama tadi adalah setting base URL. Pengaturan base URL adalah pengaturan URL dasar dalam sebuah proyek aplikasi yang dibuat dengan menggunakan CodeIgniter. Pengaturan base URL di CodeIgniter terdapat di dalam file config.php di dalam folder project CodeIgniter. Pustaka yaitu pustaka booking, kemudian di dalam folder application, kemudian dalam folder config, kemudian nama filenya adalah config.php. Kemudian di tahap ini kita akan menload atau membuka beberapa library dan helper CodeIgniter yang kita butuhkan dalam pembuatan aplikasi pustaka booking ini. Untuk menjalankan atau membuka library dan helper secara otomatis di CodeIgniter, kita bisa mengaturnya dalam file autoload.php, yaitu dalam folder application, config, kemudian nama filenya adalah autoload.php. Library yang akan kita load secara otomatis adalah database, session, dan form validation. Pertama-tama kita cari sintaknya dulu. Kita buka ini file autoload, kemudian sintak, kita cari sintak autoload library. Ini autoload library. Di sini kita tambahkan dengan sintak ini. Ya, seperti ini. Kemudian untuk yang helpernya kita tambahkan kata URL. Ini kebetulan punya saya sudah, jadi sudah sesuai ya. Kemudian yang kedua kita akan merancang dan membuat database aplikasi pustaka booking dan konfigurasi database di CodeIgniter. Berikut adalah gambaran struktur database yang akan kita buat untuk aplikasi pustaka booking ini. Buat sebuah database baru dengan nama pustaka, kemudian buatlah tabel-tabel seperti berikut. Pertama ada tabel user, kedua ada tabel role, kemudian ketiga ada tabel kategori, dan yang terakhir ada tabel isi buku. Di sini sudah termaksud dengan isi-isi tabelnya ya. Untuk yang isi tabel role isinya seperti ini, kemudian tabel kategori isinya ini, tabel buku isinya sintaknya ini. Kemudian kalau gitu kita langsung saja untuk ke database-nya, membuat database tersebut ya. Ya, di sini saya sudah membuat database dengan nama pustaka, kemudian langsung saja kita buat untuk tabel pertama yaitu tabel user. Tabel user. Di sini ada, kita hitung kolomnya itu 8 ya. Jadi di sini kita inputkan 8. Nah, sudah lanjut, langsung kita buat saja yang pertama namanya ID. Datanya integer, panjang nilainya 11, kemudian auto increment nya kita aktifkan.
Ya, ini sudah saya buatkan, semuanya sudah sesuai. Ada ID, nama, email, image, password, role ID is active, dan tanggal input sudah sesuai semua. Kemudian jenis tipe datanya sudah semua, range-nya sudah, kemudian penyortirannya juga sudah. Untuk yang varchar, auto increment-nya sudah, kemudian langsung saja kita simpan. Ya, sudah sesuai semua. Kemudian kita buat untuk tabel kedua. Nama tabelnya adalah role. Sudah sesuai harusnya. Ya, langsung saja kita buat ID dan role. Untuk ID integer 11, auto increment. Untuk role varchar 128, penyortirannya button 1 Swedish C. Sudah, kemudian kita simpan. Ini dia, sudah jadi ya. Kemudian ini juga sudah saya tambahkan untuk isi tabel di tabel role, yaitu ID-nya 1, 2, kemudian untuk yang ID pertama administrator, dan ID kedua nama role-nya adalah member. Sudah sama seperti yang ada di soal. Kemudian kita langsung ke tabel 3, yaitu tabel kategori. Kita buat namanya kategori. Sudah, langsung kita buat, yaitu ID kategori dan nama kategori. Untuk ID kategori tipe datanya integer, range-nya 5, kemudian auto increment, dan untuk yang nama kategori varchar 45. Datanya varchar, range-nya 45, kemudian Swedish C. Nah, kemudian kita simpan. Ini sudah jadi. Sudah jadi. Ya, dan berikut untuk di dalam tabel kategori juga sudah saya isikan isi tabelnya ya. Ada 9 kategori buku dan berikut nama-namanya. Kemudian selanjutnya kita buat untuk yang tabel buku. Kita buat baru, kemudian namanya buku. Yang kita butuhkan ada 11. Sudah 4, kemudian kita tambahkan 7. Dan kita buat terlebih dahulu. Ya, berikut sudah saya buatkan untuk struktur tabelnya di tabel buku ya. Sudah sesuai, ada 11 kolom, sudah sesuai semua. Kemudian kita akan menginsert isi tabel yang ada pada tabel buku.
ini datanya. Dan langsung saja di sini terdapat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tabel. Dan langsung saja kita tambahkan 10. Ya, berikut sudah saya buat untuk isi datanya yang berada di tabel data buku ya. Sudah saya isi semua. Terdiri dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 data ya. Sudah sesuai dengan yang ada di modul ini. Kemudian selanjutnya langsung saja kita ke tahap selanjutnya, yaitu membuat koneksi database CodeIgniter dengan MySQL. Selanjutnya, untuk menghubungkan CodeIgniter dengan database, buka file config database CodeIgniter yang terletak di application config database.php. Kemudian cari baris sintak berikut. Sama kita buka dulu config database.php. Kita cari sintak berikut. Kemudian masukkan username, password, dan nama database. Untuk password, jika tidak ada maka dibiarkan kosong sehingga akan menjadi seperti ini. Ini localhost. Username-nya root. Kemudian password kosong. Database-nya pustaka. Dan sudah selesai semua. Kemudian kita save, jangan lupa. Untuk selanjutnya membuat model untuk CRUD. Buat 2 buah file model dengan nama model user.php dan model buku.php. Perlu diperhatikan untuk penamaan controller dan model harus diawali dengan huruf besar, sehingga di CodeIgniter 3 memang tidak ada masalah jika dibuat dengan nama kecil, tetapi akan menyalahi aturan penggunaan CodeIgniter yang benar, dan akan terjadi trouble di saat di-upload atau di hosting. Berarti kita buat dulu model user.php. Kita buat di sini file model user .php. Simpan. Kemudian kita buat satu lagi, namanya model buku.php. Nah, sudah. Kemudian kita ketikkan ini untuk file model user.php-nya. Jangan lupa di save. Kemudian untuk yang model buku, kita isikan codingan yang ini. Sudah, jangan lupa di save. Kemudian dengan model seperti di atas, untuk menginput data ke database, kita bisa menggunakan function simpan.
Untuk menampilkan data atau mengambil data dari database, kita bisa menggunakan function tampil. Untuk menghapus data dari database, kita bisa menggunakan function hapus. Dan untuk mengupdate data pada database, kita bisa menggunakan function ubah. Kemudian kita harus mengatur autoload model di application, yang tadi filenya autoload.php, agar model-model yang sudah dibuat bisa digunakan dan di-load secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi kita load dari controller. Baik, kemudian langsung saja di autoload sini untuk model nih ya, autoload model kita masukkan model user dan model buku. Jangan lupa kita simpan. Ya, sudah selesai. Kemudian sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.